Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah. Sarapan pagi tadi? Udah. Bagus. Anak-anak, sekarang kita bertemu dengan Bapak untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 semester 1. Anak-anak, namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa pada pagi hari ini. Ya Pak, baik Pak. Baik. Siap, perhatian semuanya. Siap, krek. Hormat, krek. Jaga, krek. Berdoa mulai. Bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita awali berdoa tadi, kegiatan belajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak dapat mendapatkan ilmu yang barokah, diberi pemahaman tentang ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Jadi setiap kita mau melakukan suatu kegiatan, harus kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Supaya apa, anak-anak? Supaya apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Jadi setiap kita lakukan harus berdoa dengan doa, seperti kita belajar namanya. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Apakah anak-anak sudah masuk semuanya hari ini? Alhamdulillah sudah Pak. Nah, kalau sudah masuk semuanya. Saudara Taufik ada? Hadir Pak. Nah, Saudara Ardis ada? Hadir Pak. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah hadir semuanya. Anak sudah siap untuk belajar pada hari ini. Siap Pak. Siap Pak. Alhamdulillah siap. Apakah anak-anak sudah bawa buku semuanya? Bukunya siapkan. Alat tulisnya, buku agama. Ya, kemudian buku cetaknya juga dipersiapkan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil, anak-anak? Tartil adalah membaca dengan benar, dengan baik, dengan hukum bacaannya atau tajwidnya. Namun kita mengulas pelajaran yang sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Tentang puasa Ramadan Pak. Nah, ya, kemarin kita sudah belajar tentang puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu dilakukan setahun hanya 1 bulan, yaitu pas di bulan Ramadan. Dan pelajaran kita
Nah, kemarin kita sudah belajar tentang puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah wajib yang kita lakukan bagi umat Islam. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan belajar membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Karena apa? Kita harus belajar Al-Quran. Al-Quran adalah Kitab sucinya umat Islam. ya. Intinya umat. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kemudian Al-Quran juga mempunyai arti adalah bahasa atau secara bahasa, bacaan atau kemudian menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, jadi itu gunanya kita harus belajar Al-Quran. Jadi supaya kita dapat mengisi waktu sehari-hari kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Sekarang amati anak-anak. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang apa? Sedang membaca Al-Quran, Pak. Itu gambar orang yang sedang membaca Al-Quran. Jadi supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, nanti kita perlu belajar. Yaitu salah satunya adalah di masjid, musola, atau dengan guru-guru ngaji supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, kemudian apa tujuan Al-Quran diturunkan? Itu untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupan supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang selalu beruntung, orang yang selalu hidup bahagia, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat, maka kita sebagai umat Islam harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari harus berdasarkan Al-Quran. Itu tentang Al-Quran. Anak-anak sudah bisakah membaca Al-Quran? Saya sudah, Pak. Ya, sudah. Contoh untuk membaca surat pendek yang sudah bisa dibaca, coba Taufik. Ya, surat pendek yang sudah bisa dibaca. Al-Fatihah. Ya, coba baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu? Tidak bisa. Jadi supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita harus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan pelan atau tidak tergesa-gesa, tidak tenang. Nah itu, jadi kita membaca Al-Quran tidak perlu cepat anak-anak. Jadi kita membaca dengan pelan, tapi harus sesuai dengan hukum bacanya. Kemudian yang kedua, setiap huruf dibaca dengan jelas dan tepat sesuai dengan ilmu tajwid atau hukum bacaan yang benar, agar apa yang kita baca dari Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu manfaat dari kita membaca Al-Quran adalah
nantinya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang kita baca akan mendapatkan pahala. Jadi untuk apa kita membaca Al-Quran? Yang pertama, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, untuk menerangkan atau menenangkan pikiran dan batin serta cara agar hati Tenang. tenang. Jadi kalau kita sedang gelisah, sedang banyak mungkin permasalahan, kita menenangkan hati kita dengan membaca Al-Quran. Pernah anak-anak mengalami hal yang seperti itu? Pernah, Pak. Bagus. Ya, untuk menenangkan hati kita, kita tenangkan dengan membaca Baca Al-Quran. Kemudian salah satunya yaitu untuk menjadikan rasa cinta terhadap Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran berarti kita cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap para nabi dan rasul yang menerimanya. Itu sekilas tentang Quran. Ada yang dipertanyakan anak-anak? Alhamdulillah sudah paham. Jadi ini sekilas tentang hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa setiap apa yang kita baca dari Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Coba siapa yang bisa membaca hadis tersebut? Baik, tangan. Ada yang bisa? Saya membaca artinya saja, Pak. Oh ya, coba saudara Andri baca artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, bagus. Jadi ini yang dimaksud supaya kita diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah sendiri sudah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran itu man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Jadi barang siapa yang membaca kitab Allah atau Al-Quran itu maka dia akan mendapat satu kebaikan. Hasanti bi asri amsalihah. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. La aqulu alif lam mim. Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, namun walakinna alif walakinna alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, mu harfun, dan lam adalah satu huruf, wa mimu harfun, dan mim satu huruf. Kita membacanya dengan alif lam mim, jadi kita sudah mendapat huruf Al-Quran. Jadi itu gunanya kita membaca Al-Quran, jadi supaya mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca Quran surat ayat 13. Sebelum kita baca bersama-sama, anak-anak sudah bisa membaca surat 13? Bisa, Pak. Bisa, Pak.
Semangat belajar. Saya Pak. Ya, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Saudari Weli. Sudah. Mari bersama-sama kita beri tepuk tangan. Jadi seperti yang sudah bisa membaca, seperti saudari Wali nanti bisa mengajarkan kepada teman-temannya yang belum lancar membacanya. Itu sudah benar dalam membacanya anak-anak ya. Siapa? Nah, sekarang ya kita baca bersama-sama biar semuanya bisa ya. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alimun khabir. Jadi anak-anak diharapkan semuanya bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi di sini ada tandanya. Jadi supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebelumnya kita harus tahu hukum-hukum bacaan Al-Quran. Nah, ini kita pelajari dulu hukum bacaan Al-Quran anak-anak. Nanti dalam membaca Al-Quran semuanya bisa sesuai dengan hukum bacaannya. Nah, untuk hari ini kita bahas sudah bacaan mat, terus dan kolah. Apakah anak-anak sudah tahu apa yang disebut dengan mat, gunnah, dan kolah ini? Sudah Pak. Dan kalau belum, mari Pak. ya. Apa Mas? Bapak jelaskan supaya semuanya bisa membaca, perhatikan dengan baik. Jadi hukum bacaan mat di sini yang dimaksud adalah bacaan yang dipanjangkan. Nah, di situ di dalam bacaan Quran surat Al-Hujurat sudah diberi tanda, ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu menandakan bacaan mat atau dua ketukan atau dua harokat. Kemudian yang gunnah yaitu dikasih tanda dengan warna merah. Jadi setiap ada yang warna merah di situ gunnah. Kenapa gunnah? Karena di situ ada nun tasjid, itu dibaca dengung.
yaitu sebanyak ditahan selama 2 ketuk atau 2 harokat. Kemudian kita qalqalah. Apa anak yang dibilang qalqalah? Qalqalah adalah bacaan yang dipantulkan atau memantul. Sedangkan qalqalah ini terbagi menjadi 2, ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Yang di sini yang banyak kita temukan adalah yang kecil. Qalqalah yang kecil. Ya, seperti yang diberi tanda atau warna hijau itu nanti di situ dikolkolkan atau dipantulkan. Di sini kita bahas tentang yaitu ya ayyuhan nas. Ya dibaca berapa harokat ya-nya ini? Ada yang tahu? Ya dibaca 5 harokat. Kenapa 5 bukan 2? Karena di situ ada mad jaiz munfasil. Nah, ya ayyuhan nas. An-nas mau masuk ke an-nasnya didenggungkan 2 ketukan dan nas yaitu dipanjangkan 2 ketukan karena ada mad dan gunnah itu. Jadi setiap bacaan yang ada tandanya itu maka dipanjangkan 2 ketukan. Itu anak-anak. Jadi supaya kita membaca Al-Qur'an itu benar, baik sesuai dengan kaidah hukum bacaan Al-Qur'an. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak yang belum bisa dimengerti? Sudah paham, Pak. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kalau sudah paham dengan hukum bacaannya, maka anak-anak nanti setiap membaca Al-Qur'an harus dipakai, harus diterapkan. Jangan membaca Al-Qur'an asal-asalan. Karena apa? Membaca Al-Qur'an yang benar itu harus sesuai dengan hukum bacaannya sehingga kita bisa mendapat pahala yang kita harapkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Kira-kira ada yang sudah tahu apa maksud atau arti dari surat Al-Hujurat ayat 13? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, jadi kalau belum, marilah bersama-sama kita pelajari atau kita artikan surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu kita baca sebentar artinya di bawah ya. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia, ya kami telah menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi ya, supaya kita mudah yang kita pahami potong harus keturunannya, nanti alamat kita bisa mengartikannya. Jadi arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 adalah wahai manusia, sungguh kami kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Itu Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Itu arti dari surat Al-Hujurat ayat 13.
Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dengan berpakaian. Diawali dari siapa? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nabi Adam, Pak. Nabi Adam, Dan setelah Nabi Adam siapa yang diciptakan dari seorang perempuan? Hawa, Pak. Yaitu Siti Hawa. Hawa, Pak. Jadi sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Meskipun sekarang telah dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang sawo matang. Semua itu adalah suatu perbedaan, bukan suatu perbedaan, tapi agar jadikan kita saling mengenal. Karena apa? Allah tidak menentukan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling gagah, bukan orang yang paling cantik, ya kan? Bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Anak-anak tahu? yang menjalankan perintah Allah. Jadi menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. ya bagus, pintar sekali saudara Ondri. Jadi yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Nah, pelajaran hari ini tentang membaca surah Al-Hujurat. Ada yang ditanyakan dari awal yang kita sampaikan, anak-anak sekalian? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, maka Ada, Pak. ya gimana? Ada, Pak. Kita paham? Ketika kita membaca Al-Quran, Pak, terkadang Ya. ada teman membaca Al-Quran di kamar mandi. Itu bagaimana itu, Pak? Oh ya, bagus Jadi sekali. sendiri dia membaca, misalnya dibaca surat An-Nas di dalam kamar mandi. Itu bagaimana, Pak? Oh bagus, pertanyaan yang bagus dari saudari Joni Ardis ya. Jadi teman-teman di sini ada teman kita yang bertanya gimana membaca Al-Quran di kamar mandi, apakah boleh atau tidak? Sebelum Bapak jawab, Bapak ada yang teman-teman yang lain yang bisa jawab? Coba ada? Nanti kita jelaskan lagi. Tidak boleh, Pak, membaca Al-Quran di kamar mandi. Tidak boleh, Pak. Oh ya, ya. Ada pendapat dari saudari Nova tidak boleh. Pendapat yang lain gimana? Tidak boleh juga, Pak. Mengapa tidak boleh juga, Tidak boleh juga, Pak. Bagus, tidak boleh juga. Al-Quran adalah kitab suci, Pak. Ya, Al-Quran kitab. Kitab suci. Jadi, Tidak boleh. jadi untuk membaca Al-Quran itu diusahakan atau di tempat yang suci. Karena apa? Al-Quran itu sendiri adalah kitab suci. Kita kalau mau baca Al-Quran terlebih dahulu, kalau kita mempunyai hadas besar harus kita mandi terlebih dahulu. Ketika kita berhadas kecil kita berwudu. Jadi kita membaca Al-Quran yaitu harus dalam keadaan suci, baik tempatnya ya ataupun diri kita sendiri. Jadi intinya kita membaca Al-Quran di tempat kamar mandi itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kamar mandi merupakan bukan tempat yang
suci. Jadi kalau kita ke tempat kamar mandi diusahakan jangan membaca surat pendek. Tapi ketika kita mau masuk kamar mandi memang kita dianjurkan untuk membaca kamar mandi. Tapi kita di dalam kamar mandi tidak boleh membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran harus di tempat yang suci. Terima kasih Pak. Betul. Ada yang lagi yang tanyakan lagi yang lain? Cukup Pak. Cukup. Kalau cukup sekarang istirahat. ya kita simpulkan dulu pelajaran pada hari ini ya Nana. Pak. Nah, jadi kesimpulan kita pelajaran hari ini adalah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13 supaya kita membaca dengan baik dan benar itu adalah harus sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya. Nah, itu cara kita membaca Al-Quran yang benar. Kemudian ayat ini juga kita refleksikan untuk kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan yang bermakna di hari berikutnya. Bagaimana? Yaitu kita terapkan karena ayat ini menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, berlain bahasa, lain budaya, lain bangsa. Maka kita harus saling mengenal, bukan saling membenci, harus saling mencaci maki. Maka kita harus saling mengenal. Jadi gunanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling toleransi, baik dengan sesama umat Islam ataupun non umat Islam. Itu yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau tidak ada yang ditanyakan, maka pelajaran kita pada hari ini cukup sampai sekian. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Sebelum Bapak akhiri, Bapak sampaikan untuk pelajaran berikutnya. Silahkan nanti di rumah dibaca sebelum kita belajar di kelas untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tentang mengartikan, yaitu tentang pesan-pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pesan-pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Kan nanti yang anak semuanya yang baik dibaca dulu di rumah. Bila ada pelajaran atau kata-kata yang belum dimengerti, bisa nanti ditanyakan ketika kita belajar. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan kita semua. Maka pada pelajaran hari ini Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.